Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi, jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2019 dengan NIM 19021111902. Di sini saya akan membahas tentang tindakan kolektif dengan mata kuliah Ekonomi Politik. Yang pertama itu pengertian tindakan kolektif. Menurut Marshall, tindakan kolektif yang merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara bersamaan di dalam satu kelompok karena memiliki tujuan yang sama. Lebih lanjut, dalam melakukan tindakan kolektif selalu dilakukan atas dasar tujuan tersebut. Kondisi inilah yang dicermati oleh Menzen dan Dick sebagai sesuatu yang dilakukan karena terdapat sekelompok manusia yang memiliki pemikiran sama untuk mengejar kepentingan yang sesuai dengan pemikiran mereka. Pada dasarnya, pendapat para ahli di atas memiliki esensi yang sama dengan Scott. Menurut Scott, tindakan kolektif yang didasari oleh kondisi perekonomian yang sama, situasi tersebut membentuk suatu pola resiprositas pada ranah sosial yang homogen. Itu menurut Scott pada tahun 1983 dalam bukunya halaman 310. Namun, sebenarnya teori tindakan kolektif pertama kali diperkenalkan oleh Mancur Olson pada tahun 1971. Teori tindakan kolektif muncul dari ketidakpuasan dan kegagalan program pembangunan pedesaan pada tahun 1960 sampai 1970-an. Teori ini untuk mengatasi masalah penunggang bebas atau free rider dan mendesain jalan keluar bersama bagi pengelolaan sumber daya bersama atau penyediaan barang-barang publik. Teori ini tidak ada di dalam ekonomi konvensional. Sedangkan free rider sendiri adalah permasalahan yang muncul dalam penyediaan barang publik. Free rider ini adalah mereka yang ikut menikmati barang publik tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu. Sementara sebenarnya ada pihak lain yang berkontribusi untuk mengadakan barang publik tersebut. Contohnya adalah mereka yang tidak membayar pajak, tetapi ikut menikmati jasa-jasa atau barang-barang yang diadakan atas biaya pajak. Contoh lain, sebuah jalan desa dibangun dengan kerja bakti, sedangkan free rider adalah mereka yang tidak ikut bekerja bakti, tetapi kemudian ikut menggunakan jalan desa tersebut. Selanjutnya, determinan penting bagi keberhasilan suatu tindakan bersama adalah ukuran, homogen, dan tujuan kelompok. Suatu tindakan kolektif akan bekerja sama optimum tergantung dari ketiga determinan tersebut. Salah satu titik kritis dari tindakan kolektif adalah adanya kemungkinan pihak yang kecil akan mengeksploitasi pelaku yang besar, seperti yang disinyalir oleh Olson dari beberapa tindakan kolektif yang dilakukan. Terdapat beberapa situasi yang membutuhkan tindakan kolektif agar menyelesaikan persoalan. Yang pertama yaitu sistem untuk mengelola sumber daya bersama, sistem untuk mengontrol perilaku, dan yang ketiga perubahan-perubahan sosial dalam kebijakan politik. Ketiga situasi di atas mempersyaratkan adanya tindakan kolektif agar kegiatan pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien. Dari deskripsi di atas terdapat karakteristik esensial, yaitu barang atau jasa diproduksi bersama, produksi memberikan laba kepada semua anggota kelompok, dan produksi barang publik menyertakan biaya. Ketika kondisi tersebut terjadi, maka akan bertemu dengan masalah pengguna bebas, di mana mereka tidak akan memperoleh beban biaya dari tindakan kolektif tetapi menerima benefitnya. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya tindakan kolektif ada 4. Yang pertama, heterogenitas sosial ekonomi. Yang kedua, ukuran kelompok. Yang ketiga, serta kehadiran relasi non-linear. Dan yang keempat, mediasi yang dimainkan oleh institusi. Tindakan kolektif dapat terjadi di mana saja, seperti organisasi petani, kartel, partai politik, dan lain sebagainya. Namun di samping itu terdapat beberapa situasi ekonomi yang membutuhkan tindakan kolektif agar dapat menyelesaikan masalah. Contohnya seperti sistem untuk mengelola sumber daya bersama, perikanan, pengairan, dikelola melalui sistem irigasi. Pada rumput, sistem mengontrol perilaku, norma yang mengatur tentang eksploitasi sumber daya, dan perubahan-perubahan sosial semacam revolusi atau evolusi dalam kebijakan publik. Adanya tindakan kolektif dalam beberapa situasi ekonomi bermaksud agar pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien. Di sisi lain, tindakan kolektif dapat memunculkan perilaku-perilaku free rider. Dalam perspektif ekonomi, setiap organisasi pasti menghadapi masalah terkait dengan free rider. Menurut Olson, ada persyarat untuk efektivitas organisasi yaitu pemberian insentif kepada anggota dan ukuran kelompok atau organisasi harus kecil.
Kelompok-kelompok kecil akan memajukan kepentingan bersama dengan lebih baik daripada kelompok besar. Kelompok kecil lebih mudah diatur dan lebih mudah mengatasi predator dan juga sangat menentukan keberhasilan teori tindakan kolektif. Aspek-aspek tindakan kolektif menurut Charles Tilly tahun 1978 menyebutkan ada 4 elemen munculnya collective action atau tindakan kolektif tersebut. Yang pertama yaitu kepentingan. Yaitu aspek ini mencakup keuntungan dan kerugian yang diakibatkan dari interaksi dalam kelompok atau kelompok lain sesuai dengan pada kepentingan dan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapainya. Kedua, organisasi. Aspek ini mencakup pada struktur dalam kelompok sehingga ada pengaruh tekanan dalam melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang bersama dikehendaki bersama. Yang ketiga, mobilisasi, dan yang keempat, peluang. Yaitu aspek ini mencakup peluang yang tercipta dari hubungan interaksi antara anggota dalam kelompok. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang contoh kasus dari pembahasan jurnal. Jurnal pertama yaitu tindakan kolektif perlawanan pembuat petasan terhadap aturan hukum di Kampung Petasan, Kabupaten Jombang. Ditulis oleh Isa Fatoni Hidayat. Yang berisi tindakan kolektif perlawanan tersebut terjadi akibat dari pola resiprositas masyarakat desa tersebut. Perlawanan ini tidak hanya dilakukan oleh para pembuat petasan saja, akan tetapi masyarakat desa tersebut mayoritas juga melakukan kolektivitas untuk menjaga eksistensi kegiatan pembuat petasan. Hasil yang didapat adalah perlawanan yang dilakukan dengan upaya menghalang-halangi kepolisian, dengan berpura-pura tidak tahu pelaku-pelaku yang dimaksud oleh polisi. Kemudian upaya menghalang-halangi lainnya dengan cara melakukan penebaran paku di sepanjang jalan akses masuk desa, saat akan ada razia dari pihak kepolisian. Lebih lanjut, adanya upaya perlawanan merujuk pada bentuk perlawanan yang bersifat sabotase. Kondisi ini adalah hubungannya dengan proses upaya menghalang-halangi polisi. Situasi yang didapat penulis dari kasus tersebut adalah melakukan perusakan mobil operasional polisi secara diam-diam dengan menebarkan paku di jalan menuju akses desa. Kemudian upaya-upaya perlawanan lainnya adalah menyembunyikan petasan. Model perlawanan seperti ini banyak dilakukan oleh para pembuat petasan di lokasi penelitian tersebut. Cara-cara tersebut adalah menyembunyikan petasan di berbagai lokasi seperti sawah, selokan, sungai, atau tempat pemakaman. Upaya tersebut juga tidak hanya dilakukan dengan menyembunyikan petasan saja, akan tetapi juga mereka juga berupaya untuk saling bekerja sama menyembunyikan identitas pembuat petasan yang sedang dicari-cari oleh kepolisian. Upaya selanjutnya adalah pemboikotan. Upaya ini memang lebih bersifat politis. Dalam upaya pemboikotan tersebut, para pembuat petasan juga melakukan upaya penggagalan pemilihan umum, kepala desa maupun kepala daerah. Cara-cara seperti itu yaitu melakukan pencoblosan semua salon di tempat pemungutan suara atau TPS, ataupun upaya kolektif dengan tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, khususnya kepala daerah. Akan tetapi dari keseluruhan model perlawanan ini, peneliti juga mencermati adanya upaya perlawanan secara terbuka yang dilakukan oleh para oknum pembuat petasan. Meskipun di dalam penelitian ini menggunakan model perlawanan Scott, bukan berarti para pembuat petasan ini juga tidak melakukan upaya perlawanan terbuka. Sehingga berangkat dari telaah krisis ini, teori yang dibangun Scott justru dianggap penulis sangat statis. Lebih lanjut, pendapat penulis karena masyarakat di dalam kehidupan sosial bersifat dinamis. Sifat sosial semacam inilah pasti akan menimbulkan berbagai macam kondisi realitas sosial yang ada. Jika masyarakat sedang berselisih atau melakukan perlawanan, teori Scott juga tidak akan berguna bila perlawanan agresif dan terbuka menjadi pilihan pembuat petasan yang ada di lokasi penelitian tersebut. Keadaan terpaksa untuk melakukan perlawanan ini akibat dari tujuan bersama tersebut tidak sesuai dengan keadilan, sehingga mereka juga bisa melakukan perlawanan terhadap kepolisian secara sporadis pada saat-saat tertentu. Contoh kasus dari jurnal kedua yaitu pendampingan pimpinan lokal dalam pengembangan tindakan kolektif masyarakat pada pengelolaan bantaran Sungai Citarum. Ditulis oleh Rudi Safarudin Darwis, Ari Surya Gutama, dan Muhammad Zainuddin. Jurnal ini berisi tindakan kolektif masyarakat, pemerintah, dan bantuan TNI membersihkan sungai dan membantu dalam penanggulangan serta pemeliharaan Sungai Citarum. Latar belakang dalam jurnal ini tidak lain adalah akibat pencemaran sungai dari sampah. Metode yang akan dilakukan dalam pendampingan pimpinan lokal dalam pengembangan tindakan kolektif masyarakat pada pengelolaan bantaran Sungai Citarum adalah dengan menggunakan metode workshop, dengan menggunakan nominal group teknik. Pemahaman baru mengenai praktik perencanaan partisipatif dalam merumuskan tindakan kolektif menjadi awal bagi peserta untuk menerapkannya dalam praktik pengambilan keputusan.
uh, perencanaan prinsip-prinsip untuk menentukan tindak kolektif masyarakat dengan menggunakan nominal group teknik atau NGT. Praktik NGT menggunakan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan ide-ide. Yang kedua, pencatatan ide-ide. Yang ketiga, mendiskusikan ide. Dan yang keempat, pengambilan suara dari ide-ide tersebut. Hasil dan pembahasan partisipatif masyarakat merupakan proses perlibatan dari diri secara penuh untuk mencapai tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Setiap pihak yang berkepentingan baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini yang terpenting dalam proses perencanaan partisipatif adalah hak dan kewenangan masyarakat sebagai pelaku utama untuk memutuskan. Dari hasil teli pada setiap kelompok diperoleh 5 sampai dengan 8 gagasan dan dengan urutan prioritasnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan bakti sosial di bantaran Sungai Citarum. Kedua, menyosialisasikan pentingnya peduli Citarum dan lingkungan. Ketiga, pengelolaan sampah oleh Karang Taruna atau masyarakat. Keempat, sosialisasi pentingnya atau vitalnya Sungai Citarum sebagai kawasan strategis. Yang kelima, menyosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Keenam, pelestarian budaya sekitar. Ketujuh, pengembangan potensi sebagai desa wisata. Ke-8, budidaya maggot atau ikan di sekitar sungai. Dan 9, menjaga kebersihan lingkungan. Itulah program-program menurut peserta Lokakarya merupakan program yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk tindakan kolektif yang untuk mengelola lingkungan bantaran Sungai Citarum. Tampak program yang dirumuskan peserta terbagi dalam 3 kelompok program, yaitu program yang sifatnya diseminasi dan edukatif, program yang berbentuk tindakan bersama secara konkret, dan program yang sifatnya masih berupa program besar yang harus dioperasionalkan. Contoh kasus yang ketiga yaitu aksi kolektif petani dalam koperasi untuk agribisnis berkelanjutan yang ditulis oleh Rika Haryansel. Aksi kolektif dapat dilakukan dalam bentuk organisasi kelompok tani, koperasi ataupun aksi non-organisasi dalam bentuk interaksi antara petani dengan pedagang pengumpul. Aksi kelompok kolektif dilakukan dalam tujuannya untuk mendapatkan jaminan pasar, mengurangi biaya transaksi, mendapatkan kredit dan mempermudah akses ke faktor produksi berupa benih, pupuk dan pestisida. Dalam aksi kolektif, kemitraan adalah faktor kunci yang memiliki peran utama yang dapat menghubungkan antara petani dengan pasar. Dengan demikian, dapat meningkatkan permintaan terhadap produk sehingga secara sistematis semua yang ada di dalam sistem bergerak untuk memenuhi permintaan tersebut bersama untuk mencapai tujuan bersama. Namun dalam aksi kolektif sendiri pun terdapat sebuah masalah yang disebut dengan free rider. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa aksi kolektif yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asosiasi belum mampu meningkatkan kinerja produksi, kualitas produk, dan keuntungan mereka. Namun jika aksi tersebut kemudian mulai melibatkan pemerintah, bahkan dipimpin oleh pemerintah, justru malah menunjukkan kinerja yang lebih baik. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang pada tahun 2019, mereka menemukan bahwa untuk mempertahankan jaringan intersektoral dari perusahaan yang bekerja sama, maka akan lebih baik bekerja sama dengan mitra yang berasal dari organisasi dan pemerintah. Itu selanjutnya aksi kolektif petani dalam bentuk koperasi. Tujuan dibentuknya koperasi adalah agar usaha yang dilaksanakan bersama dapat mendatangkan keuntungan bagi seluruh anggota yang terlibat dalam koperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip koperasi yang ada. Keuntungan yang diperoleh anggota petani yang tergantung dalam koperasi adalah pendapatan dari usaha tani dan pendapatan dari sisa hasil usaha koperasi. Karena anggota adalah sebagai pengambil keputusan tertinggi melalui rapat anggota tahunan, maka peningkatan keuntungan adalah salah satu alasan untuk tergabung dalam koperasi. Nah, dengan adanya koperasi ini akan meningkatkan tindakan kolektif secara bersama-sama dalam mensejahterakan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.